Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, disilahkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ulama'ana al-kiram wa masyaikhana al-afadil. Yang saya hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, ketua, yang saya hormati Ketua DPD RI, para wakil ketua MPR RI, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang lain, para pengurus Dewan Syuro DPP PKB, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Haji Muhaimin Iskandar, beserta segenap pengurus Partai Kebangkitan Bangsa, para ketua umum atau ketua umum partai politik atau yang mewakili, para pimpinan PKB Provinsi, pimpinan PKB cabang-cabang seluruh Indonesia, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada muktamar Partai Kebangkitan Bangsa ke-6 tahun 2024. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2024. PKB sesuai dengan namanya, Partai Kebangkitan Bangsa, adalah partai yang visinya adalah visi kebangsaan. Dan selama ini PKB sudah membuktikan dalam berbagai hal kiprahnya terhadap bangsa dan negara. Hadirin sekalian, PKB memang didirikan oleh para ulama. Karena itu PKB dikatakan sebagai harakah sia-sia kiaiyah.
gerakan politik kiai, bukan kiai politik. Tapi politik kiai. Apa bedanya? Kalau kiai politik, kiai ikut politik. Kemana saja dia manut saja. Tapi kalau politik kiai, politik ikut kiai gitu. Jadi PKB itu politiknya ikut kiai, ikut nasihat kiai, ikut petunjuk kiai. Makanya dinamakan gerakan politik kiai. Harakah sia-sia kiai. Tapi gerakan politik kiai itu bukan untuk kepentingan kiai, tapi untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara. Saya ingat 26 tahun yang lalu, PKB memang didirikan sebagai wadah untuk menampung aspirasi kaum Nahdliyin. Karena pada waktu itu orang NU ingin punya partai yang membawa aspirasi mereka. Karena itu PKB disebutkan sebagai matiyatun Nahdliyin, kendaraan politiknya orang NU. Tapi kenyataannya yang mendukung PKB bukan hanya orang NU, tapi seluruh kelompok. Kenapa begitu? Karena politik PKB adalah politik rahmatan lil alamin. Politik untuk semua golongan. Tadi juga Pak Muhammad bilang begitu ya. Bukan rahmatan lin Nahdliyin, tapi rahmatan lil alamin. Makanya yang mendukung PKB itu bukan hanya orang NU, betul? Betul. Ya, jadi saya betul ngomongnya gitu. Gerakan politik PKB itu gerakan politik perbaikan. Harakah sia-sia islahiyah, perbaikan. Perbaikan artinya perbaikan untuk semua pihak, bukan harakah sia-sia mulkiyah, bukan gerakan politik kekuasaan. Bukan. Jadi beda. Umumnya politik kan struggle for power. Tapi PKB struggle for islah. Perbaikan. Kenapa? Karena urusan kekuasaan, urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa kiainya disebut khatwah rabbaniyah. Langkah Tuhan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau yang memberi kekuasaan pada engkau yang kau kehendaki, dan engkau mengambil kekuasaan dari yang kau kehendaki. Jadi kekuasaan adalah khatwah rabbaniyah. Khatwah islahiyah itu khatwah nabawiyah, gerakan para nabi. Seperti dikatakan oleh Nabi Allah Syuaib, in uridu illal islah. Saya tidak menghendaki kecuali untuk perbaikan, islah. Mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Dan berarti harakah islahiyah adalah gerakan ulama. Karena ulama pewaris Nabi. Karena PKB adalah gerakan politik kiai,
maka langkahnya, khatwahnya adalah khatwah islahiyah, yaitu untuk melakukan perbaikan. Tapi tidak berarti PKB tidak mau kekuasaan, bukan. Ya, bahkan PKB terus ikut dalam kekuasaan sepanjang masa. Tapi bukan tujuan. Bukan tujuan gerakannya. Kalau kekuasaan itu akan membawa kepada perbaikan, maka PKB harus ikut dalam kekuasaan untuk melakukan perbaikan itu. Jadi jangan dikira PKB itu enggak ikut ya, Pak Muhaimin. Ikut terus. Islahiyah yang dilakukan PKB bukan semata-mata untuk warga PKB, tapi islahiyah yang dilakukan oleh PKB harus untuk seluruh rakyat Indonesia. Namanya islahiyah limaslahatil jami'. Islahnya untuk kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Nah, ini namanya langkah-langkah khitahnya PKB. Kalau saja ini Pak Muhaimin, PKB ini terus di dalam khitah ini ya, sebagai harakah sia-sia kiyaiyah, sebagai politik rahmatan lil alamin, dan sebagai politik gerakan perbaikan yang memang sekarang ini sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Buktinya saya lihat 2024 yang lalu di dalam pemilu PKB mendapat suara 10%. Betul? Artinya sudah mendapat. Tapi saya pikir barangkali 10% itu belum maksimal ya. Belum kan? Belum mentok kan? Artinya masih bisa naik lagi. Betul kan? 1999 PKB pertama kali pemilu dapat 13%. Jadi kalau begitu yang akan datang PKB insya Allah bisa juga dapat 13%. Bahkan mungkin lebih. Bisa lebih. Betul bisa. Yakin bisa. Bisa yakin. Kalau yakin, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalau yakin, insya Allah bisa. Oleh karena itu pula, tanggung jawab PKB terhadap pembangunan bangsa begitu besar. Karena namanya kebangkitan bangsa. Oleh karena itu PKB harus menjadi partai yang solid dan kokoh. Katanya solid. Bukan partai yang sulit, bukan. Solid. Ya. Bukan partai yang sulit. Insyaallah. Sehingga dapat berkontribusi lebih besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan maju dan sejahtera saja, tapi dimurkai oleh Allah. Mau apa tidak? Tidak. Jadi maju, sejahtera, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan selalu mencari ridha Allah. Wa ridhaka matlubi.
Jadi kalau nggak ada ridha Allah, jadi jangan lupa Pak Muhaimin, maju sejahtera diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan segenap elemen bangsa yang lain. Saya juga berharap agar para anggota yang terpilih yang duduk di parlemen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, harus bersungguh-sungguh bekerja membawa kemaslahatan umat, limaslahatil jami', dan bangsa dengan tetap memelihara integritas, menjauhi perbuatan-perbuatan koruptif dan tercela. Hadirin yang saya hormati, kita akan melaksanakan pilkada serentak bulan November yang akan datang. Masyarakat sangat berharap peran partai politik ke depan akan lebih baik, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga memikirkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu, pilihlah pemimpin daerah yang memiliki kemampuan dan berintegritas, bukan hanya demi kemenangan. Kepala daerah yang mampu menyediakan kebutuhan dasar termasuk layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta memperbaiki taraf hidup rakyatnya. Tahun ini adalah tahun di mana praktik demokrasi, termasuk kiprah partai politik kita, sedang disorot publik. Ini tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang. Kan tadi saya katakan PKB itu politik perbaikan, dan politik perbaikan itu tidak pernah berhenti. Perbaikan itu adalah sustainable, istimrariyah, terus. Karena itu kaidah yang biasa kita pakai adalah al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah. Melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, dan tidak pernah berhenti. Jadi perbaikan itu tidak pernah berhenti. Sebab hari ini lebih baik, besok tidak. Harus ada yang lebih baik. Lusa, makanya al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah. Continuous improvement secara berkelanjutan. Saya harap seluruh warga dan simpatisan PKB dapat ikut membantu menciptakan suasana yang kondusif dan aman, terutama saat pelaksanaan pilkada November yang akan datang. Sekali lagi, selamat atas penyelenggarakan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa ke-6 tahun 2024. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan lancar, tertib, aman, serta menghasilkan keputusan yang baik bagi partai dan seluruh simpatisan. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa ke-6 tahun 2024 dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami mohon kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa untuk naik ke atas panggung mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat penekanan layar sentuh. Baik hadirin dan para tamu undangan, kita akan saksikan proses penekanan layar sentuh dan kita akan pandu dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi sebagai tanda bahwa Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2024 telah resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.